Behind the Trees adalah film independen Amerika garapan Vikram Jayakumar. Film ini dibuat dengan baik dan melibatkan beberapa sinematografer handal asal Inggris. Rumput Tinggi memainkan peran yang cukup besar dalam film ini dan merupakan lokasi banyak adegan penting. Adegan malam hari di rerumputan juga terlihat memukau dengan permainan cahaya yang luar biasa oleh para pembuat film. Tidak seperti film pengusiran setan lainnya, Behind the Trees mencoba menggambarkan proses kerasukan secara logis dan realistis. Seperti apa kisah lengkapnya? Berikut ceritanya. Kelompok muda-mudi tengah liburan di India Utara. Mereka terpaksa meninggalkan mobilnya yang mogok setelah 1 jam menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Saat mereka berjalan untuk mencari pemukiman terdekat, Maya merasa kehilangan tas miliknya. Ia mencari tasnya itu dan ternyata sudah berada di bawah pohon. Wanita itu mengambil tas miliknya dengan tergesa-gesa. Ia tak sengaja menjatuhkan tasnya itu dan saat akan mengambilnya, tiba-tiba dari belakang pohon ada makhluk yang terus memperhatikannya. Teman-teman yang lain terus berjalan sambil bergurau. Mereka mendengar ada suara teriakan dari arah yang cukup jauh. Semua berbalik badan dan mencari keberadaan Maya. Mereka menyusuri ke dalam hutan hingga akhirnya menemukan sebuah pohon yang memiliki pintu. Dari dalam pohon itu ada orang yang menggedor pintu seperti sedang berusaha untuk membukanya. Salah satu pria mencoba mendobrak pintu dari luar, namun pintu itu tak juga terbuka. Mereka merasa kesulitan membuka pintu batang pohon yang sudah tua itu. Seorang pria lainnya menemukan kain goni di tanah dan seketika itu dari dalam semak-semak terjadi pergerakan. Ternyata Maya keluar dari semak-semak itu dan mengatakan jika ada yang tak beres di sana. Semua orang terbelalak melihat Maya. Mereka ketakutan dengan sesuatu yang ada di dalam batang pohon itu. Semua orang berlari sekuat tenaga meninggalkan pohon itu dan film pun dimulai. Mundur ke 2 minggu sebelum kejadian, di rumah sakit anak Los Angeles, seorang dokter bernama Amy masih sibuk dengan pekerjaannya. Ia meminta pacarnya Jay untuk datang menjemputnya di rumah sakit pukul 6 petang. Ketika Jay sampai di ruangan Amy, ia dikejutkan dengan surprise pesta ulang tahun yang diadakan Amy. Ia menyodorkan kue ulang tahun. Desain kue itu melambangkan area India Utara, yaitu area liar India Utara. Beberapa agentur tengah gencar mengiklankan wisata ke daerah liar India Utara itu. Jay, memang asli berasal dari India itu pun sangat senang mendengar mereka berdua akan berlibur ke sana. Adegan pun berganti. Jay dan Amy sudah sampai di India. Mereka menaiki mobil untuk sampai ke tujuan wisatanya. Terlihat nuansa kental India Utara yang penuh dengan sawah, ladang, dan pepohonan. Amy juga terlihat menyapa anak kecil dan warga sekitar. Hingga mereka melihat ada sekelompok pria berjalan beriringan memakai topeng di belakang kepalanya. Sampailah mereka di Resort Roar. Navin merupakan seorang pemandu wisata yang akan menemani Jay dan Amy menikmati keliaran India Utara. Setelah mengantar mereka ke kamar, Jay dan Amy segera menata barang-barang miliknya. Di daerah itu sangat sulit sinyal dan hanya ada wifi terbatas di lobi resort. Melihat Jay yang masih bingung kesulitan mencari sinyal, Amy malah menggodanya dan mereka pun bercumbu. Saat Jay menikmati cumbuannya itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Jay keluar dari kamar itu dan memeriksa jika Navin masih ada di sana. Namun, tak ada siapapun. Jay meloncat masuk ke dalam kamar dan mengejutkan pacarnya itu. Mereka pun melanjutkan hubungan hingga malam menjelang. Keesokan harinya, petualangan liar pun dimulai. Jay dan Amy memulai hari dengan melakukan juga. Setelah itu, mereka menyusuri alam pedesaan India Utara. Bahkan kedatangan mereka disambut oleh anak-anak pribumi. Setelah berenang santai, mereka melakukan hubungan intim ditemani oleh lantunan gendang India. Hingga pagi pun tiba. Jay membawa Amy ke sebuah air terjun yang masih perawan.
Tak ada siapapun di sana kecuali mereka berdua. Segera Jay melamar Amy di tempat itu juga. Dengan wajah tak enak, sayangnya Amy menolak lamaran pacarnya itu. Ia mengatakan jika dirinya masih ingin mengejar karir. Amy belum puas menjabat sebagai dokter dan dia menginginkan jabatan di atas itu. Mendengar jawaban dari Amy, Jay memalingkan badan dan pergi meninggalkannya. Ia merasa sakit hati lamarannya ditolak dengan alasan karir. Saat petang menjelang, Jay dan Amy berjalan kembali pulang. Sayangnya, mereka berdua tersesat dan tak sampai ke penginapan. Di tengah hutan, mereka melihat ada sebuah bangunan yang di dalamnya banyak manusia. Akhirnya, Jay dan Amy memberanikan diri untuk mengintip ke dalamnya. Terlihat seorang anak kecil yang tengah kerasukan oleh iblis. Pak Dukun masih berusaha untuk menyembuhkan anak gadis itu, namun iblis justru menyerang si Dukun dan mencekiknya. Karena anak gadis itu dirasuki oleh iblis yang sangat berbahaya, warga desa memutuskan untuk membawa anak itu ke sebuah tempat. Melihat hal itu, Jay dan Amy bergegas mengikuti kemana arah orang-orang itu pergi. Akhirnya, mereka sampai di batang pohon tua yang memiliki pintu. Jay segera mengeluarkan anak kecil itu dari sana dan membawa anak itu ke penginapan. Amy pun merawat anak itu dan menidurkannya di kamar hingga tiba-tiba anak itu terbangun dari pingsannya. Jay dan Amy mulai menginterogasi anak itu, namun anak itu belum mau bicara. Saat Jay dan Amy mendiskusikan kondisi anak itu, tiba-tiba terdengar suara ketakutan dari si gadis kecil. Ternyata ada Navin dari pintu dan menanyakan apakah semua baik-baik saja. Jay segera mengatakan jika semua baik-baik saja dan meminta Navin untuk meninggalkan kamarnya. Malam pun tiba. Jay memilih untuk tidur di kursi, sementara Amy tidur di ranjang. Malam itu, si gadis kecil duduk di kursi goyang sambil mengayunkannya. Amy terbangun dan mencoba untuk berbicara dengan anak itu lagi. Akhirnya, anak itu mengatakan sesuatu. Ia bercerita tentang ibunya yang melarang untuk mengintip dari balik pohon. Saat ia bersama ibunya, ibu anak itu selalu menyuruhnya untuk berjualan roti di pasar. Untuk sampai di pasar sendiri, ia harus melewati hutan belantara dengan pepohonan yang rimbun. Pada suatu hari, saat ia berjalan menyusuri hutan itu, boneka yang ia bawa pun terjatuh. Anak itu melihat posisi boneka yang jatuh menggunakan cermin yang dia bawa. Tiba-tiba, ada mayat perempuan bergaun kuning dan berkepala kayu. Setelah menceritakan hal itu, anak itu pun langsung bergegas tidur. Pagi harinya, Amy terlihat masih tidur di atas kursi goyang. Saat Amy terbangun, ia melihat ada bayangan manusia dari arah pintu. Ternyata Jay sudah berada di depan teras kamarnya. Amy menemui Jay dan berkata jika semua akan baik-baik saja. Jay kembali mengatakan jika dirinya sangat mencintai Amy, bahkan keputusan Amy untuk menyelamatkan anak itu membuatnya semakin jatuh hati. Amy langsung memeluk Jay dan membuainya dalam lamunan. Tiba-tiba Jay melihat dirinya sendiri dicekik oleh anak kecil itu. Hal itu membuat Jay ketakutan dan bahkan ia melihat ada bekas luka di lehernya. Pagi itu, Jay menuangkan susu untuk anak itu dan menanyakan siapa namanya. Dengan polosnya, ia menjawab jika namanya adalah Asha. Saat mereka berbincang, Asha fokus melihat ke arah lukisan di dinding kamar Amy. Asha kemudian berkata jika dirinya ingin pulang ke rumah untuk menemui ayah dan ibunya. Jay dan Amy pun diskusi kembali untuk menemukan cara agar Asha dapat kembali bersama dengan keluarganya. Meski Jay ketakutan melihat Asha yang kerasukan, Amy mencoba meyakinkan Jay jika Asha hanya menderita gangguan mental. Bisa jadi Asha mengalami bipolar, skizofrenia atau gangguan mental lainnya. Jay mulai mencari cara untuk bisa sampai ke pemukiman setempat dan akhirnya dia pun meminta bantuan Navin. Saat Jay pergi menemui Navin, Amy memasukkan secari kertas ke dalam tas kamera milik Jay yang berprofesi sebagai fotografer itu. Asha terlihat masih memperhatikan lukisan itu dan mengusap gambar pohon di sana. Jay masuk ke dalam kamar dan berpamitan dengan Amy. Ia mengatakan jika Navin mau mengantarkan Jay ke kampung halamannya.
Saat Amy dan Jay akan bercumbu, Asya justru mengganggu mereka. Ia mengatakan jika ayahnya berpesan padanya agar tidak bersiul di malam hari. Asya kembali bercerita, pada suatu hari dirinya terbangun dari tidurnya. Ia beranjak pergi keluar rumah dan bersiul di tengah sawah. Ia terus bersiul hingga datang sosok perempuan mengenakan sari warna kuning dan berkepala kayu. Mendengar cerita Asya, Amy justru merasa iba padanya. Amy mengatakan jika anak kecil membangun karakter sendiri untuk mengekspresikan perasaannya. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Jay berpamitan untuk pergi ke desa Asya. Jay segera menemui Naveen dan berjalan mengikutinya. Naveen terlihat sangat mempersiapkan diri. Ia mengenakan topeng di balik wajahnya dan menggenggam celurit kecil di tangannya. Naveen berkata jika fungsi dari topeng itu adalah untuk mengecoh harimau yang akan menyergapnya dari belakang. Mereka berdua berbincang sambil berjalan menuju ke arah desa. Hingga tiba-tiba Naveen mengarahkan celurit yang ia bawa ke dada si Jay. Ia bertanya noda apa yang ada di leher Jay. Bingung menjawab pertanyaan itu, Jay berkata jika ia kepanasan di dalam kamar dan membuat lehernya memar. Dengan tak percaya, Naveen berkata jika di daerahnya sangat tidak mungkin kepanasan hingga memar. Jay pun meminta Naveen untuk menghiraukan luka di lehernya dan bergegas melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Amy bermain dengan Asya. Ia memakaikan gelang kaki yang ia beli ke pergelangan kaki Asya. Anak kecil itu tampak senang dengan gelang lonceng yang ia pakai. Amy kembali bertanya tentang sosok wanita berkepala kayu yang dilihat Asya. Karena Amy masih mengira Asya masih mengidap Shizou, Amy malah meminta Asya untuk mengenalkannya dengan si wanita berkepala kayu. Sementara itu, Naveen dan Jay sudah memasuki perkampungan. Mereka melihat warga kampung sedang melaksanakan upacara kremasi 2 jenazah. Jay merasa bersalah karena datang di waktu yang kurang tepat. Jay juga melihat salah satu pria yang ternyata pria itu adalah dukun yang mengurung Asya. Setelah bertatapan cukup lama, Jay mengajak Naveen untuk pergi dan mencari orang tua Asya. Adegan kembali ke Amy dan Asya. Asya mengajak Amy ke suatu tempat untuk berkenalan dengan wanita yang ia sebut sebelumnya. Di depan hutan belantara, Asya meminta Amy untuk bersiul, dan Amy pun melakukannya. Ia bersiul beberapa kali namun tak ada yang datang. Asya sendiri malah mengajak Amy untuk bermain jungkat-jungkit. Dari arah hutan, terlihat ada sosok wanita berbaju kuning dan berkepala kayu. Asya terus memperhatikan ke arah makhluk itu. Saat Amy menengok ke belakang, makhluk itu menghilang. Asya segera berlari menjauhi Amy karena ketakutan. Jay dan Naveen sendiri sudah berada di ladang tebu. Jay berkata jika ada sesuatu di dalam ladang itu. Dengan wajah curiga, Naveen hanya mengatakan jika itu hanya ladang tebu biasa. Namun, Jay malah mengajak Naveen untuk melihat isi dari ladang itu. Dengan kesal, Naveen mengikuti kemana Jay pergi hingga akhirnya mereka sampai di ruangan dari batang pohon tua. Langkah Naveen terhenti di balik ladang tebu. Ia bertanya bagaimana Jay bisa menemukan tempat itu. Jay menceritakan semua yang terjadi padanya, Amy dan Asya. Mendengar hal itu, wajah Naveen semakin garang. Ia tak menyangka jika Jay dan Amy adalah orang yang telah mengeluarkan Asya dari pohon itu. Naveen membuka pintu ruangan itu untuk meyakinkan dirinya bahwa Asya telah pergi. Setelah melihat isi dalam ruangan itu kosong, Naveen menjadi ketakutan. Ia mengatakan jika Asya pasti telah mencekik leher Jay. Ia juga mengatakan jika Asya adalah anak iblis. Ibu dan bapaknya telah meninggal beberapa tahun lalu. Ibunya meninggal saat ia membawa kayu bakar. Kayu itu menimpa kepala ibu Asya hingga gepeng. Sepeninggal ibunya itu, Asya menjadi anak yang pembangkang. Warga desa berupaya untuk merawat Asya dan membawanya ke dokter. Namun, Asya justru mengurung keluarga asuhnya di dalam rumah dan membakar rumah itu. Seketika, ayah dan ibu sambungnya mati terbakar. Naveen mengatakan jika upacara kremasi yang mereka lewati hari itu adalah pembakaran sisa dari jenazah kejadian kebakaran yang terjadi. Naveen segera meminta Jay untuk melepaskan Asya dan mengurungnya kembali ke ruangan itu. Naveen mengatakan jika Asya tidak dikurung dalam batang pohon itu,
maka tidak hanya keluarga Nevin yang akan celaka, namun seluruh warga desa akan ditimpa malapetaka. Mendengar hal itu, Jay justru mengatakan jika Asya tidak akan pernah kembali dikurung. Jay tetap mempertahankan keselamatan Asya meskipun harus mengorbankan nyawa banyak orang. Mendengar hal itu, Navin kecewa dengan Jay dan pergi meninggalkannya sendirian di sana. Jay membuka ponselnya dan mencoba untuk menghubungi Amy. Jay berpesan pada Amy jika Asya mengalami sakit mental. Jay mengatakan jika Asya telah membunuh semua keluarganya sendiri dan juga membunuh orang-orang terdekatnya. Ia juga meminta Amy untuk menjauh dari Asya dan menyelamatkan diri. Tampaknya tak ada sinyal di tengah ladang tebu itu. Telepon dari Jay masuk ke kotak suara milik Amy. Setelah mengabarkan informasi tak menyenangkan itu, Jay segera menyusul Navin. Ia masuk ke ladang tebu dan mencari keberadaan Navin. Hari sudah mulai gelap. Jay harus segera kembali ke penginapan untuk menyelamatkan pacarnya itu. Jay berhenti saat ia mendengar ada pergerakan di sekitar. Ternyata Nevin sudah bersiaga di belakang Jay. Ia langsung menusuk perut Jay dengan celurit yang dia bawa. Seketika itu, pandangannya semakin kabur dan ia pun jatuh pingsan. Di tempat lain, Amy terlihat sedang mencari Asya. Ia masuk ke sebuah bangunan kosong. Di sana, Amy menemukan Asya sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ia tak menyadari jika Asya telah kerasukan iblis. Mata Asya terlihat putih dan pucat pasi. Amy segera mengajak Asya untuk pulang ke penginapan guna beristirahat karena hari itu sudah mulai petang. Di dalam kamar, Amy kembali menginterogasi Asya. Asya mengatakan jika ia dipaksa untuk menyakiti Amy. Asya berkata jika arwah ibunya memaksa untuk melukai orang-orang yang dekat dengan Asya. Ibunya tak mau jika Asya menyukai orang lain selain dirinya. Amy mencoba menenangkan Asya dan berkata di mana ibunya itu berada. Asya mengatakan jika Amy tak akan menemukan ibunya itu. Amy pun mencari keberadaan ibu Asya di ruangan itu dan berkata jika tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, Asya berteriak jika ibunya ada di dalam dirinya. Amy segera memeluk Asya dan menenangkannya. Amy masih meyakini jika Asya trauma terhadap kematian ibunya dan membuatnya bertingkah aneh. Amy mengatakan jika ia percaya ada sesuatu di dalam diri Asya. Ia meminta Asya untuk percaya jika Amy bisa mengeluarkan hal itu dari tubuhnya. Setelah Asya cukup tenang, Amy mulai memperagakan ritual yang dilakukan Pak Dukun. Ia memercikan air ke kepala Asya sambil meminta arwah keluar dari tubuh anak itu. Sembari mengingat gerakan dari Pak Dukun, Amy terus mengulang kalimatnya itu dan menembuk kepala Asya menggunakan batang bunga mawar. Saat Amy menyadari kebodohannya, tiba-tiba tubuh Asya berputar-putar tak karuan. Asya mulai kesurupan dan berkata jika iblis di dalam tubuhnya tak akan pernah melepaskan Asya. Asya terus-menerus mengamuk sedangkan Amy berusaha untuk melanjutkan ritualnya. Hingga akhirnya Asya berguling-guling jatuh ke lantai. Amy mendekati Asya dan membuka selimutnya. Ia berkata jika Asya telah bebas dan tak perlu takut terhadap suatu apapun lagi. Mendengar hal itu, Asya tersenyum lega seakan semua telah usai dan kembali normal. Setelah Asya beristirahat di kasur, Amy membersihkan diri di wastafel kamar mandi. Ia mulai mengkhawatirkan Jay yang belum pulang juga hingga larut malam. Amy mencoba mengintip Asya dan melihat gadis kecil itu mengayunkan kursi goyang dengan sangat cepat. Amy mengunci diri di kamar dan mencoba menghubungi Jay kembali. Sayangnya, ia tak bisa terhubung ke jaringan manapun. Akhirnya Amy memberanikan diri untuk keluar dari kamar mandi. Ia melihat ruangan kamarnya sudah dipenuhi ranting dan akar pohon. Amy mengedap-ngedap pergi keluar dan dari pintu, Asya sudah bersiap menyerangnya. Dari gerbang penginapan, Navin setengah berlari menuju ke kamar Amy. Ia melihat Amy sedang melawan Asya. Segera, Navin memeriksa denyut nadi Asya dan ia meminta Amy untuk membantunya memasukkan Asya ke dalam batang pohon di tengah ladang tebu. Amy pun menuruti semua perkataan Nevin daripada harus berurusan dengan polisi. Akhirnya mereka pergi ke ladang tebu itu. Di tengah jalan, Nevin kembali mengancam Amy akan membunuhnya jika Amy tak membantunya. Segera, Amy membantu Nevin untuk membawa jasad Asya.
Nevin pun membungkus kepala Asya dengan kain goni. Namun, Amy malah lari masuk ke dalam mobil dan mengunci semua pintu mobil. Tiba-tiba, dari belakang Navin ditikam oleh Asya hingga pingsan. Melihat jasad Navin diseret oleh gadis kecil itu masuk ke ladang tebu, Amy tergesa-gesa mencari kunci mobil yang sepertinya jatuh ke tanah. Amy keluar dari mobil dan kembali mencari kunci mobil itu, dan ternyata Asya sudah memperhatikannya dari balik ladang tebu. Amy bergegas masuk ke dalam mobil, namun Asya menjadi sangat kuat dan membuka paksa jendela mobil itu. Amy pun kabur ke dalam ladang hingga sampai ke batang pohon tua. Di sana ia sudah dihadang oleh Asya dan ibunya. Tiba-tiba semua menjadi gelap. Amy dimasukkan ke dalam ruang batang pohon itu. Sambil berbisik, Asya mengatakan jika Amy sudah aman sekarang dan tak ada yang bisa melukainya. Setelah mengatakan hal itu, Asya pergi meninggalkan Amy. Amy berteriak meminta tolong sambil mendobrak pintu. Para pemuda yang mengetahui ada orang di batang pohon itu ternyata berlari untuk meminta bantuan. Sementara itu, Jay telah sadar dari pingsan dan berjalan kembali ke rumahnya. Sambil menahan perutnya yang terluka, Jay terus memanggil Amy, namun tak ada yang menjawab. Jay melihat ada orang yang tidur di ranjangnya. Ia membuka selimut orang itu dan ia terbangun dari pingsannya. Ternyata Jay berada di rumah sakit India. Ia diberi kabar jika Navin kini telah menjadi buronan polisi. Di dalam mobil, Jay membuka kertas dari Amy dan ia membaca surat itu yang ternyata isinya adalah Amy menerima lamaran Jay. Seketika itu, mobil ambulan dihentikan oleh paksa sekelompok remaja di awal film. Dan mereka akhirnya bisa menyelamatkan Amy. Film pun berakhir. Dalam menghadapi sebuah persoalan sebaiknya melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Dalam film ini, Amy dan Jay hanya memandang Asya dari sisi kedokteran dan psikologis. Mereka lupa akan adanya hal magis dan metafisika dalam kehidupan. Dengan pandangan sempit itu, tindakan yang diambil pun tidak memberikan keuntungan sama sekali. Ya, sebagai wisatawan, aksi nekat Jay dan Amy tentu tak patut ditiru. Seperti pepatah yang mengatakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Tiap-tiap negara memiliki aturan dan adat yang berbeda-beda. Tingkah sembrono yang dilakukan justru akan mengusik ketenangan warga pribumi. Meski pada akhirnya Amy dan Jay selamat, namun tak ada yang menjamin nasib warga desa dan nasib Asya itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.